warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrat a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah amma ba'du. Saadatul kiram, para alim ulama, para jamaah sholat zuhur, sholat Jumat Masjid Baitul Adli Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Yang utama dan paling utama, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat, hidayah serta inayahnya. Kita semua masih diberi kesempatan menunaikan ibadah sholat Jumat. Sholawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum melaksanakan ibadah sholat Jumat, perkenankan DKM Masjid Baitul Adli menyampaikan maklumat sebagai berikut. Yang pertama, khotib Jumat kita pada kesempatan siang hari ini, Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2023, bertepatan tanggal 27 Rabiul Awal 1445 Hijriah, akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Masrukin, dan imam sholat Jumat akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Zulmaki Zuhud SPD. Beliau adalah Qori Internasional tahun 2008 yang diselenggarakan di Kota Serang, Banten. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita, dan muadzin oleh Bapak Ustadz Bambang. Yang kedua, laporan keuangan Masjid Baitul Adli Kejaksaan Agung Republik Indonesia saldo per tanggal 6 Oktober tahun 2023 sebesar 40.062.081 rupiah. Dan penerimaan kotak Jumat tanggal 6 Oktober tahun 2023 sebesar 13.055.000 rupiah. Dan sedekah kotak zuhur selama sepekan sebesar 1.187.000 rupiah, sehingga saldo sementara berjumlah 54.304.081 rupiah.
Dan untuk pengeluaran selama sepekan untuk mendukung operasional masjid sebesar Rp11.123.780, sehingga saldo sampai dengan saat ini sebesar Rp43.180.301. Kami ulangi, saldo sampai dengan saat ini sebesar Rp43.180.301. Kami aturkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah menerima dan membalas atas kebajikan Bapak jamaah sekalian. Jazakumullahu khairan katsira. Yang ketiga, kepada jamaah yang masih berada di perjalanan atau masih berada di ruang kerja masing-masing, dimohon untuk menyegerakan langkahnya karena waktu sholat telah masuk. Dan bagi jamaah yang berada di dalam, untuk kesempurnaan ibadah dimohon untuk dapat mengisi shaf depannya yang kosong terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kepada jamaah yang membawa alat komunikasi demi menjaga keusuhan ibadah kita, dimohon dengan hormat untuk sementara dapat dinonaktifkan atau nada disesuaikan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih sehat, kita masih panjang umur, kita masih dikuatkan iman dan Islam. Agar mensyukuri nikmat sehat, mari kita renungkan betapa banyaknya saudara kita yang sedang berbaring di rumah sakit. Agar kita mensyukuri nikmat panjang umur, mari kita renungkan betapa banyaknya saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita mensyukuri nikmat iman Islam, kita baca sejarah betapa banyaknya orang yang hidup bersama Rasulullah tidak diberi hidayah iman Islam. Kita yang jauh dari waktu, jauh dari tempat, alhamdulillah diberikan hidayah iman Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa memohon, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Ya Allah, kami mohon hidup kami senantiasa beriman, meninggal kami dalam keadaan beriman, dan masuk surga kami bersama-sama dengan iman. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Sayyidil Wujud wa afdali kullil mawjud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta merta pada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan insya Allah kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib berwasiat khususnya pada pribadi khatib, umumnya pada jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti imtisalul awamirillah, menjalankan segala perintah Allah, wajtinabun nawahihi, meninggalkan larangan-larangan Allah, syiran wa alaniyah. Di tempat sepi ya begitu, di tempat ramai ya begitu. Zahiran wa batinan, lahiriah kita dan batiniah kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukurlah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umat Islam, umat yang mengajarkan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk merahmati alam semesta ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam rangka menjalankan visi Islam rahmatan lil alamin, mari kita jalankan 3 ukhuwah yang telah dirumuskan. Pertama, ukhuwah Islamiyah.
Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi, tidak ada yang melebihi ketinggian Islam. Islam itu mempunyai dua dasar hukum yang kalau kita berpegang keduanya tidak akan tersesat dalam menjalankan Islam. Taraktu fiikum amrayni lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat rasul. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW. Al-Quran dengan bahasa Arab yang sangat tinggi. Jangankan kita orang Indonesia, orang Arab sendiri kalau tidak ngaji tafsir Al-Quran tidak akan faham apa yang dimaksud dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Hadis Rasulullah SAW menafsirkan Al-Quran. Hadis pun berhenti, karena hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik itu perkataan, namanya sunnah qauliyah, atau perbuatan, namanya sunnah fi'liyah. Bahkan diamnya Rasulullah terhadap perbuatan sahabat pun itu namanya sunnah takririyah. Itu pun berhenti bersamaan dengan wafatnya Rasulullah SAW. Permasalahan masih timbul. Itulah adanya ijtihad. Namanya ijtihad, orang berijtihad pasti antara satu sama lain berbeda, maka muncullah khilafiyah di antara umat Islam. Yang kita kedepankan adalah bagaimana kita mencari persamaan sesama umat Islam. Asal Tuhannya sama-sama Allah, nabinya sama-sama Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran, sholatnya 5 waktu, hajinya ke Baitullah, puasanya di bulan suci Ramadan, itu adalah saudara kita tanpa harus kita memperdebatkan, apalagi menyebabkan perpecahan gara-gara kunut atau tidak kunut, tahlil atau tidak tahlil. Maka dalil pada saat kita ketemu sesama umat Islam agar terjadi ukhuwah Islamiyah adalah lana a'maluna walakum a'malukum, amal kami amal kami, amal antum amal antum. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa setanah air. Kita semuanya tahu Indonesia adalah negara besar. Indonesia negara yang di dalamnya berbagai macam suku dan agama. Maka pada saat kita ketemu sesama masyarakat Indonesia, sesama warga negara Republik Indonesia, yang kita kedepankan adalah satu sama-sama, satu bangsa, satu tanah air, negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan mempeributkan agamaku, agamamu, jangan mempeributkan sukuku, sukumu. Yang ketiga adalah ukhuwah basariyah, persaudaraan sesama manusia. Pada saat kita keluar negeri, kita mungkin tidak bertemu dengan saudara kita sesama orang yang beriman. Mungkin juga kita tidak bertemu dengan sesama warga negara Republik Indonesia, tapi kita bertemu dengan sesama manusia. Maka konsep Rasulullah SAW dalam persatuan sesama umat Islam misalnya, innal mu'minina lil mu'min kal bunyanil wahid. Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti jasad yang satu. Bagaimana kaki kita yang sakit, mata kita yang mengeluarkan air mata, mulut kita yang nangis, badan kita yang panas, padahal yang sakit adalah kaki kita. Bahkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
tidak beriman atau tidak sempurna iman seseorang kalau di dalam dirinya belum bisa mencintai saudaranya seperti mencintai diri kita sendiri. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara kita di Palestina sedang menghadapi ujian, sedang menghadapi peperangan. Minimal kita, kalaulah tidak sesama orang yang beriman, sesama manusia, kita minimal mendoakan agar konflik ataupun perang yang ada di Palestina segera berakhir dan Indonesia atau dunia ini benar-benar menjadi yang rahmatan lil alamin, dunia yang penuh rahmat, dunia yang penuh kasih sayang. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal salatana wa taqabbal siyamana wa taqabbal qiyamana wa taqabbal ruku'ana wa taqabbal sujudana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minas salihin. Allahumma ij'al dzurriyyatana minas salihin was salihat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.